Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Laila dari Fakultas Keperawatan. Di sini akan melakukan pengkajian keperawatan gerontik. Ibu benar dengan Ibu Sutarmi? Ya, benar. Ya, baik Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pengkajian. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk kajian ini. Apakah tempatnya sudah nyaman atau mau berpindah ya Ibu? Sudah cukup nyaman. Sudah cukup nyaman. Ya. Hari ini saya akan melakukan pengajian. Yang pertama yaitu nama Ibu. Nama Ibu, nama lengkapnya siapa Ibu? Sutarmi. Ibu Sutarmi ya. Ibu ingat umurnya berapa sekarang? 69. 69. Ya, untuk tinggi badannya Ibu apa masih ingat? 152. 152. Untuk berat badannya? 57. 57. Untuk status perkawinannya Ibu? Sudah janda. Oh, sudah janda. Ya, untuk golongan darahnya Ibu masih ingat? Golongan darah B. Untuk sukunya? Suku Jawa. Suku Jawa. Pendidikan terakhirnya Ibu Sutarmi apa? LTA. LTA. Dan untuk alamatnya saat ini di mana ya Ibu? Dia Puncak Selawu. Oh, di dia punya Selawu. Ya baik Ibu, untuk selanjutnya pekerjaannya Ibu sehari-hari apa ya Ibu? Di rumah tangga. Ibu rumah tangga. Biasanya kalau ibu rumah tangga itu di rumah ada keluarganya siapa aja Bu? Ada cucu, anak. Anaknya Ibu punya anak berapa? Ya, Punya cucu banyak ya Bu ya? banyak. Berapa Bu cucunya? 7. 7. Alhamdulillah banyak ya Bu keluarganya. Iya. Setelah itu untuk riwayat kesehatannya, apakah Ibu Sutarmi saat ini mempunyai keluhan? Nggak ada Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin Ibu Sutarmi mempunyai riwayat penyakit yang diderita? Darah tinggi. Oh, Ibu Sutarmi darah tinggi ya? Iya. Maka dari itu saya akan melakukan pengecekan tekanan darah ya Ibu. Ibu, tekanan darahnya 130/80 Ibu. Ya, untuk kategori itu masih normal Ibu karena Ibu sudah terpaut lansia. Baik, setelah itu untuk pola kebiasaan makan dan minum, Ibu berapa kali ya makan dan minum di rumah? Makannya 2 kali. Kalau minumnya berapa gelas Bu? 5 gelas ya. Untuk pola eliminasi mungkin Ibu BAK BAB lancar atau gimana Ibu? Lancar ya Bu ya. Kalau untuk tekstur dari BAB-nya mengeras atau lembut atau gimana Ibu? Lembut ya Ibu. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu toileting. Kalau Ibu mandi dan gosok gigi serta keramas itu biasanya 1 minggu berapa kali atau 1 hari berapa kali? Gosok giginya 2 kali sehari. BAB-nya 1 kali. Sikat giginya 2 kali. Kalau keramas Ibu? Kalau keramas Ibu? Keramasnya 2 hari sekali. 2 hari sekali ya.
Kalau pola tidur dan istirahatnya Ibu berapa jam kalau dalam sehari tidurnya? Tidurnya mulai jam 9 sampai dengan subuh jam 4. Ya. Untuk pola persepsi penglihatannya Ibu apakah ada gangguan ya Bu? Apakah Ibu merasa buram melihatnya? Ya mungkin dari usia ya Iya. sudah buram ya. Iya benar Ibu. Dan untuk pendengaran Ibu masih mendengar dengan jelas atau Ya gimana? masih mendengar dengan jelas. Nah untuk riwayat pengobatan Ibu, pengobatan Ibu apakah memiliki riwayat pengobatan ya Bu ya? Iya itu darah tinggi. Darah tinggi ya? Iya. Biasanya Ibu minum apa kalau darah tinggi? Amlodipin. Amlodipin ya. Itu berarti udah resep dari dokter ya Bu ya? Ya baik. Setelah itu saya akan melakukan pengkajian indeks kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah kalau untuk mandi tadi kan Ibu mandinya setiap hari nih. Nah itu mandinya itu memerlukan bantuan hanya dalam memandikan satu tubuh atau memerlukan bantuan Ibu? Butuh bantuan atau tidak Ibu gitu? Tidak. Tidak ya Bu ya? Mandi sendiri. Baik, kalau untuk memakai pakaian, apakah Ibu mengambil pakaian dari lemari sendiri atau tidak bisa berpakaian sendiri? Pakai sendiri masih bisa mandiri. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk toileting, menuju toilet atau keluar masuk toilet itu dibantu alat atau dibantu anak atau sendiri ya Ibu? Sendiri. Untuk berpindah, Ibu berpindah dari tempat, misal dari tempat tidur ke kursi atau dari kursi ke lantai itu Ibu membutuhkan bantuan atau sendiri? Sendiri ya Bu. Setelah itu untuk berkemih atau membuang air kecil itu menggunakan alat atau tidak Ibu? Tidak. Ya. Selanjutnya yaitu makan. Ibu kalau makan disuapi oleh anak atau makan sendiri Bu? Makan sendiri. Makan sendiri ya. Ya, selanjutnya yaitu pengkajian status sosial dengan Apgar. Nah, ini saya deskripsikan ya Ibu ya, apakah Ibu merasa puas bahwa Ibu dapat bersama dengan keluarganya saat ini? Ya, alhamdulillah ya Ibu merasa puas. Dan yang selanjutnya yaitu apakah Ibu merasa puas dengan cara keluarga membicarakan soal sesuatu atau mengungkapkan masalah dalam keluarga? Ya, secara puas. Puas ya Bu ya? Apakah Ibu merasa puas bahwa keluarga ataupun kerabat Ibu mendukung keinginan Ibu untuk melakukan aktivitas? Ya. Ya, alhamdulillah. Apakah Ibu puas dengan cara keluarga mengekspresikan emosi-emosi yang Ibu ekspresikan setiap harinya gitu Ibu? Apakah Ibu puas? Iya. Ya, alhamdulillah. Apakah Ibu merasa puas dengan cara rekan-rekan Ibu atau tetangga-tetangga yang bersedia menyediakan waktu bersama Ibu? Puas. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, selanjutnya yaitu pengkajian status depresi lansia. Nah, ini ada yang pertama, ada kesedihan. Nah, di sini saat ini Ibu apakah merasa sangat sedih atau tidak bahagia, atau saat ini merasa galau atau merasa sedih saja atau tidak merasa sedih sama sekali Ibu? Merasakan tidak sedih. Merasakan tidak sedih sama sekali ya. Ya, kalau untuk pesimisme, apakah Ibu merasa bahwa masa depan itu sia-sia, atau Ibu merasa tidak mempunyai apa-apa, atau Ibu merasa berkecil hati, atau Ibu tidak begitu pesimis? Ya, tidaklah. Tidak ya Bu ya? Tidak, ya. Alhamdulillah. Ya. Dan selanjutnya nih ada rasa kegagalan. Apakah Ibu benar-benar gagal sebagai orang tua, ataukah Ibu bila melihat kehidupan ke belakang hanya melihat kegagalan, atau Ibu merasa telah gagal atau tidak merasakan kegagalan sama sekali Ibu? Ya,
merasakan tidak tidak menggagal sama sekali. Ada sedikit sih. Oh, ada Tapi sedikit ya Bu ya. Iya, pasti kan setiap orang mesti ada kegagalan ya Bu ya, meskipun sedikit gitu. Ya baik Ibu. Untuk ketidakpuasan, apakah Ibu tidak puas dengan segalanya atau Ibu tidak lagi mendapatkan kepuasan apapun, atau Ibu tidak menyukai cara yang Ibu gunakan, atau Ibu tidak merasa puas? Semua itu saya merasakan ya puas lah. Puas ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah hingga sampai saat ini ya Bu ya. Ya. Ya baik, untuk selanjutnya Ibu, rasa bersalah. Apakah Ibu merasa seolah-olah sangat buruk, tidak berharga, atau merasa sangat bersalah, atau merasa buruk, atau Ibu merasa benar-benar tidak bersalah? Ya namanya manusia ya, sedikit banyak mesti ada masalah bersalah. Sedikit ya Ibu ya, Sedikit, tapi ya. Nah, setelah itu, apakah Ibu membenci diri Ibu sendiri, atau muak dengan Ibu sendiri, atau tidak suka dengan Ibu sendiri, atau merasa kecewa dengan diri, tidak merasa kecewa dengan diri sendiri? Tidak merasa kecewa. Tidak merasa ya Bu ya. Dan untuk membahayakan diri sendiri, apakah Ibu berkeinginan untuk bunuh diri, atau Ibu mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri, atau Ibu merasa lebih baik mati, atau Ibu tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai itu? Tidak mempunyai Nggak pikiran. ada ya Bu ya, alhamdulillah. Setelah itu, menarik diri dari sosial, apakah Ibu kehilangan semua minat pada orang lain, atau Ibu telah kehilangan minat pada kehilangan sedikit minat pada orang lain, atau kurang berminat pada orang lain, atau tidak kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain? Tidak kehilangan minat. Masih itu keraguan-raguan. Nah, apakah Ibu merasa saat ini tidak membuat keputusan sama sekali, atau sudah mempunyai banyak kesulitan, atau berusaha mengambil keputusan, atau membuat keputusan dengan sangat baik? Mengambil keputusan dengan sangat baik. Ya, alhamdulillah. Setelah itu, perubahan gambaran diri, apakah Ibu merasa bahwa Ibu saat ini jelek, atau bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan Ibu? Apakah Ibu merasa khawatir bahwa tampak tua atau tidak menarik, dan atau Ibu merasa bahwa saat ini Ibu lebih buruk dari yang sebelumnya? Tidak merasa. Tidak merasa ya Bu ya? Biasa saja. Ya, biasa saja. Baik, untuk yang selanjutnya, kesulitan kerja. Apakah Ibu pada saat melakukan pekerjaan itu tidak melakukan pekerjaan sama sekali, atau Ibu mendorong diri Ibu sendiri untuk kerja keras untuk melakukan sesuatu, atau Ibu memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu, atau Ibu merasa dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya? Merasa lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya Ibu, alhamdulillah. Untuk keletihan, apakah saat ini Ibu merasa sangat lelah untuk melakukan sesuatu, atau Ibu merasa lelah untuk melakukan sesuatu, atau merasa lelah dari biasanya, atau tidak merasa lelah sama sekali? Ya, merasakan lelah kadang-kadang. Biasanya gitu ya Bu ya. Ya. Untuk nafsu makan, apakah Ibu saat ini mempunyai nafsu makan, atau tidak mempunyai nafsu makan sama sekali, atau nafsu makannya memburuk, atau tidak baik seperti sebelumnya Ibu nafsu makan? Nafsu makan biasa-biasa aja, ya baiklah. Ya. Yang selanjutnya yaitu kuesioner spiritual Ibu. Nah, apakah Ibu tidak pernah, Ibu dapat menjawab tidak pernah, jarang, kadang-kadang, setiap hari, atau seringkali? Apakah Ibu merasakan kehadiran Tuhan? Jarang, atau setiap hari, atau seringkali? Setiap hari. Setiap hari ya. Apakah Ibu mengalami koneksi semua kehidupan?
Iya. Iya ibu ya. Iya. Iya. Dan selama ibadah atau di saat lain yang berkaitan dengan Tuhan, apakah ibu merasakan? Apakah Iya. setiap hari ya bu ya? Apakah ibu menemukan kekuatan dalam agama ibu saat ini? Iya. Iya, alhamdulillah. Apakah ibu merasakan kedamaian batin yang mendalam pada saat ibu berdoa atau beribadah? Iya. Apakah ibu menemukan penghiburan dalam agama atau spiritualitas ibu? Menemukan. Ya. Apakah ibu merasakan kasih Tuhan untuk ibu secara langsung? Ya. Apakah ibu bersyukur atas berkah ibu saat ini? Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Baik ibu, selanjutnya ibu merasa seberapa dekat dengan Tuhan? Apakah tidak sama sekali atau agak dekat atau sangat dekat? Sangat dekat. Sangat dekat ya ibu. Ya. Baik ibu, untuk selanjutnya ini penilaian untuk mengetahui fungsi intelektual. Nah untuk yang pertama, ibu apakah masih ingat hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Kamis, tanggal 27. Tanggal 27. Bulan apa ibu? Bulan Mei. Bulan Mei. Hari apa? Oh hari ini hari Kamis ya ibu, sudah dijelaskan tadi. Kalau apa nama tempat ini bu? Perumahan Puncak Gria Selawi. Ya baik. Kalau alamat sudah ya bu ya, sudah tahu. Kalau umur tadi berapa ibu? 69 ya ibu ya. Baik. Ibu ingat tidak kapan ibu lahir? Tanggal 10 Desember 51. 10 Desember 1951 ya bu. Ibu ingat tidak? Apakah ibu ingat siapa presiden Indonesia sekarang? Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi. Ya, baik. Apakah ibu masih ingat siapa nama kecil ibu? Bu Sutarmi itu. Bu Sutarmi ya. Iya. Baik. Baik ibu, untuk selanjutnya yaitu pemantauan risiko jatuh. Apakah ibu pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Tidak. Nggak pernah ya ibu? Alhamdulillah. Baik ibu, setelah pengkajian yang telah saya lakukan, maka masalah ibu tadi hipertensi ya ibu. Jadi untuk riwayat penyakit hipertensi itu bisa dicegah juga pada saat ibu nanti merasa tekanan darahnya tinggi. Nah ibu bisa melakukan teknik napas dalam untuk merelaksasikan tubuh ibu. Tuh. Apakah ibu bersedia untuk melakukan teknik napas dalam bersama saya? Bersedia. Ya, bersedia ibu. Ini akan membutuhkan waktu 5-10 menit ibu. Dan tempatnya apakah ibu sudah merasa nyaman saat ini? Ya, baik. Teknik napas dalam ini dilakukan dengan cara menghirup udara dari hidung lalu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Teknik napas dalam ini bertujuan untuk menurunkan kecemasan, menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga menjaga sirkulasi darah. Apakah ibu sudah bersedia? Ibu bisa ikuti saya ya ibu. Ibu rileks, tarik nafas dalam selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Keluarkan secara perlahan melalui mulut ibu. Rileks ibu. Ya. Sekali lagi ya ibu. Tarik nafas dalam hitungan 1-4 ya ibu. 1, 2, 3, 4. Rileks ibu.
mengeluarkan semua beban-beban yang ada di pikiran ibu, perasaan ibu. Baik ibu, bagaimana ibu? Apa yang ibu rasakan? Ya lumayan ringan sudah. Lumayan ibu ya, alhamdulillah. Ya, ibu ini bisa dilakukan setiap hari kalau ibu merasa pusing atau ibu merasa tekanan darahnya sudah tinggi pada saat diperiksa. Ibu rileks, tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, dan ibu melakukan teknik napas dalam ini. Itu ibu. Apakah ibu bisa mengulangi apa yang sudah saya ajarkan barusan? Iya bisa. Bisa ibu ya? Ya bisa. Jadi kalau di rumah lagi nggak ngapa-ngapain gitu bisa melakukan teknik napas dalam ini untuk relaksasi ibu. Ya. Terima kasih ya ibu sudah bersedia untuk melakukan pengajian dan juga melakukan tindakan keperawatan yaitu teknik napas dalam bersama dengan saya. Ibu sangat baik sekali meresponnya dan juga ibu masih sehat saat ini. Alhamdulillah. Ya, saya pamit ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.